tapi saya tidak mendapati para penabrak itu yang ada di dalam rantis yang nabrak itu Ya. dihadirkan di depan atau setidak-tidaknya perwakilan satu atau dua orang meminta maaf secara langsung ya. Yang meminta maaf kan komandannya ya. Kenyataannya kemudian makin banyak hal-hal yang membuat masyarakat sakit gitu ya, karena Mm-mm. ternyata undang-undang katakanlah dari prolegnas yang sudah dicanangkan, misalnya seperti tahun lalu itu tidak sampai 20% bisa Mm-mm. selesai. Bahkan ada RUU-RUU yang masyarakat anggap tidak penting tiba-tiba masuk gitu, atau bahkan mengesahkan undang-undang yang masih menjadi kontroversi di masyarakat. Memang perjalanan isunya, isu-isu yang diangkat itu kan berubah ya, berevolusi dari awalnya kekecewaan pada sikap DPR yang itu tadi Ya. cenderung sepertinya melupakan rakyatnya, melupakan tuannya, Mhm. lalu bergeser menjadi kekecewaan kepada Polri karena kejadian itu, dan Mhm. kemudian orang jadi mengangkat lagi Pak Bongkas. Kalau Mhm. diingat-ingat, ternyata respon Polri terhadap demonstrasi dan kerumunan itu serupa, selalu ditanggapi dengan sikap represif. Kalau misalnya eksekutif juga tidak ada penyeimbangnya, justru bahaya. Kalau ditanya, oh tapi kan dulu pernah terjadi Soekarno membubarkan Situante ya dan konstituante. teman-temannya. Tapi yang terjadi kan kemudian setelah itu eksekutif berjalan sendiri gitu ya, Ya. kemudian menetapkan presiden seumur hidup. Nah ini kan kita nggak mau hal seperti ini Mm-mm. terjadi lagi. Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan kata Pak D, kolaborasi dari Politician Academy dan Drone Emprit bersama saya, Bongga Sadi Chandra, dan sahabat saya dari Drone Emprit, Mas Nova Mujahid. Apa kabar Mas Nova? Alhamdulillah baik karena kita terus mengawal jalannya demokrasi di negeri ini harus terus-terusan sehat Pak Bungas. Harus terus sehat. Ya, kondisi baik, Alhamdulillah saya juga baik. Hanya Indonesia mungkin saat ini sedang tidak baik-baik nih, Betul, betul. Mas Nova. Hari ini topik kita berbicara dan membahas tentang eh, apa yang muncul di dunia maya, netizen, sentimen netizen berkaitan dengan apa yang terjadi di beberapa hari terakhir ini. Jadi kita bisa saksikan yang pertama tentu saja kita eh, perlu menyampaikan duka cita juga atas berpulangnya eh, Mas Afan, seorang pejuang ojek online yang menjadi korban insiden tanggal 28 lalu. Ini kita sesali semua dan ya kondisinya sekarang semakin memburuk ya, Mas Ya. Nova. Kita lihat bahwa aksi ini kemudian bukan hanya terjadi di Jakarta dan sudah menyebar di kota-kota di seluruh Indonesia dengan eskalasi dan eh, apa insiden yang terjadi juga di sana, pembakaran gitu ya, kemudian pengrusakan fasilitas umum terutama. Ini tentu saja kita sesali, tapi kita coba agak mundur dulu, Mas, karena ini menurut saya rangkaiannya eh, cukup panjang dan saya sempat mendengarkan bocor halus juga, di mana nama drone emprit disebut-sebut juga di situ. Ya. Karena memantau ada sesuatu yang apa ya, anomali atau tidak tidak berjalan seperti biasanya. Mungkin nanti bisa diceritakan, tapi rangkaiannya boleh boleh di share, Mas Nova. Ya, baik Pak Banggas. Em, jadi memang dalam satu minggu terakhir ini kita melihat banyak sekali yang terjadi. Ya, Terutama yang paling besar adalah demonstrasi yang dilakukan oleh banyak sekali publik pada tanggal 25. Dan kalau kita lihat tanggal 25, kita saya kira kalau kita melihat apa yang terjadi pada hari ini tidak bisa lepas dari berbagai demonstrasi sebelum-sebelumnya Pak Bongkas. Saya ya. kira Pati juga harus di mention karena Oh, dari Pati juga ya. ya dari Pati Betul, juga. betul.
Karena demonstrasi Pati itu membuktikan bahwa publik masih bisa mengoreksi eksekutif Aksi dengan jalanan dengan cukup parlemen efektif. jalanan. Ya, cukup efektif. Ketika mereka menilai parlemen tidak lagi menjadi partner dalam mengelola negara yang cukup efektif, maka parlemen jalanan ya jawabannya. Dan di Pati mereka melihat itu dan berhasil kayak gitu. Ya. Lalu eh kita untuk konteks sekarang kita harus ngelihatnya dari eh, aktivitas publik memprotes DPR pada tanggal 25. Dan kalau kita runut lagi ke belakang, sebenarnya tanggal 25 itu yang paling banyak disampaikan adalah bubarkan DPR. Sebenarnya Pak Bonggas, eh, suara bubarkan DPR itu tidak terjadi tanggal 25 Agustus 2025. Hampir setiap kali ada pemberitaan tentang DPR, bahkan ketika zaman SBY sekalipun, orang menyeletuk aja tuh, udahlah bubarkan DPR, nggak ada gunanya gitu. Kira-kira kayak gitu, emosi atau sekadar ungkapan kekecewaan karena mungkin tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan melihat DPR yang kinerjanya seperti itu. Nah, tetapi kekecewaan-kekecewaan itu rupanya semakin menumpuk ketika pada tanggal 14 Agustus ada pengumuman 2025 ada pengumuman kalau DPR mendapatkan gaji 3 juta per hari kalau tidak salah. Lalu di komentar ya emang 3 juta per hari itu sedikit. Emang 3 juta per hari itu gede? Enggak, itu dikit. Tanggal 14 Agustus jika tidak salah begitu. Lalu Walaupun tanggal salah ngomong juga ya sebetulnya. Walaupun salah ngomong juga. Ya, Lalu slip tanggal of tongue. 15 Ya, Agustus juga ngomong disampaikan tentang 50 juta tunjangan 50 juta per bulan kalau tidak salah betul. untuk perumahan ya, untuk mengganti rumah gitu. Lalu dan itu disampaikan setelah itu anggota DPR melakukan tari apa ya? Pocong-pocong, Joget-joget. joget-joget, joget-joget lah intinya ya Ya, dan di gedung DPR kayak gitu. ya, ya. Setelah itu ada lagi banyak sekali yang juga melakukan tari-tarian. Bermunculanlah pada tanggal 15 itu Hmm. eh, para anggota DPR gambar, video mereka melakukan tari-tarian. Dan publik sudah mulai Jengah. eh, kecewa Hmm. sehingga pada tanggal 15 itu respon publik di media sosial, di Twitter tepatnya, sudah mulai ada tuh yang menyampaikan dengan tegas, sudah ini kita jadikan gerakan publik saja, bubarkan DPR. Hashtag bubarkan DPR dimulai tanggal 15 Agustus untuk konteks 25 Agustus. Ya, Hal serupa rupanya terjadi di YouTube. Tanggal 15 Agustus juga bubarkan DPR itu sudah semakin banyak yang dibicarakan oleh YouTuber. hmm. Gagasan itu kemudian diseriusi kayak gitu. Seiring perjalanan waktu tanggal 19 kemudian Facebook dan Instagram mulai mengelaborasi ini yang sama. Ide yang sama, apa kita bubarkan saja nih DPR? Karena kok sepertinya tidak ada aktivitas DPR yang memuaskan publik kayak gitu ya. Sebagai partner pemerintah harusnya mereka bisa memberikan jadi sparring partner kayak gitu untuk mengelola negara. Ya, ya, Tapi kayaknya jadi stempel aja buat pemerintah. Jadi nggak ada gunanya gitu DPR. ya. Setelah itu tanggal 22 keluarlah sebuah pernyataan yang cukup kontroversial dari salah satu anggota DPR. Saya harus sampaikan Pak Bonggas, maaf jika ini kata-katanya dengan menyebut kata-kata tolol ya. Betul. Nah, kata-kata inilah yang kemudian memicu konsolidasi publik menjadi semakin kuat. Tanggal 22 pernyataan itu keluar, tanggal 23 publik meresponnya dengan sangat kuat, dengan sangat cepat. Tanggal 23, tanggal 24 tagar bubarkan DPR itu sudah tidak lagi dibicarakan di satu platform. Jadi kalau tanggal 22 itu kebanyakan mereka menyebar di TikTok, tanggal 23 itu sudah tidak lagi di satu platform, tidak hanya di TikTok tapi juga di kanal-kanal lainnya. Ya, Eskalasinya kemudian menjadi sangat cepat sekali dan ajakan untuk memilih tanggal 25 itu sebenarnya sudah dibicarakan dari tanggal 15 18 tuh. Kita pilih waktu antara tanggal 18 sampai tanggal 25 kapan. Tapi rupanya momentumnya baru didapatkan setelah tanggal 22. Jadi setelah ada kata provokatif dari Sahroni, ya, publik kemudian menyepakati tanggal 25. hmm. Kami tidak bisa melacak
kenapa tanggal 25 atau siapa yang pertama kali menetapkan mengusulkan 25 ini, tapi perbincangan tentang tanggalnya itu sudah terjadi dari 18 sampai 25. Kita pilih tanggal antara tanggal-tanggal ini. Kayak gitu. Mhm. Jadi meletuslah tanggal 25 itu Mhm. bubarkan DPR. Yang lucu eh kalau melihat perbincangan di media sosial ini yang membuat kami membuat analisis tentang membubarkan DPR adalah kami melihat ada sedikit anomali dalam perbincangan tentang membubarkan DPR. Jadi biasanya kalau dalam unggahan konsolidasi dan pematangan rencana aksi di media sosial itu Ya, biasanya kita bisa kenali akun-akunnya ini gitu. Ada ya. akun aktivis, Punya ada kecenderungan ya. iya, ada kecenderungan, Ya, ada akun ya. aktivis, ada akun mahasiswa, ada akun publiknya juga tentu saja di sana. Dan mereka awalnya adalah berdiskusi untuk mematangkan apa saja isu-isu yang perlu dibawa ketika mereka ada di depan gedung DPR, Ya. ketika mereka Mhm. menyampaikan suaranya di jalan kayak gitu. Nah, Mhm. ini nggak ada. Tanggal 23, tanggal 24 itu suaranya hanya satu, bubarkan DPR tanpa ada kejelasan apa isu yang akan disuarakan. Yang pasti kami dapati adalah eh, diputar ulang secara masif pernyataan Ahmad Sahroni yang mengatakan kata tolol. Jadi yang disentuh kalau biasa pada demo-demo biasanya yang disentuh adalah publik diajak berdiskusi gitu, publik Ya. diajak bernarasi, saling beradu narasi. Kalau di sini enggak, yang Hmm. disentuh adalah emosinya. Ya, Kayak ya, gitu. Emosi publik ini yang disentuh dengan ya. Ahmad Sahroni, gambar dan video mereka anggota DPR menari-nari, lalu banyak-banyak lagi lainnya. Jadi kuat kecenderungannya yang dimainkan adalah emosi. Sehingga pada tanggal 25 terjadi demo, kami melihat percakapannya sangat diverse, Pak Bongkas. Hmm. Jadi Diverse itu bervariasi. bervariasi, ya bervariasi. Jadi kalau kita lihat di ini peta Ah. percakapannya, ini kami bisa katakan sebenarnya ada tiga klaster utama. Mhm. Klaster kontra tentu saja, klaster pro, dan klaster media. Media netral-netral saja, media hanya memberitakan apa yang terjadi di lapangan. Ya. Yang menarik justru ada pada klaster pro demonstrasi. Karena Hmm. klaster pro demonstrasi ini kalau kita lihat ada sebenarnya ada tiga klaster Pak Bonggas. Ada Oke. klaster yang ini agak di atas ini ada CH Chotimah, Murtadoan kayak gitu ya. Lalu Hmm. di bawah ini ada Neng Monika, ada Budiantara kayak gitu. Lalu Ya. ada oposisi cerdas, ada pecinta sejarah di sebelahnya. Ada tiga klaster yang mendukung demonstrasi. Ya. Dan kalau dilihat akun-akun yang berbicara tentang demonstrasi bubarkan DPR pada tanggal 25, ini adalah akun-akun yang jarang sekali justru memprovokasi, mengkampanyekan demonstrasi ke Ya. publik. Jadi, Begitu ya. oh ini ada Kebalikan. apa ini? Betul. Ada apa ini? Lalu Ya. kita coba cermati narasi-narasinya. Apa saja sih dari tiga klaster ini? Hmm. Narasi utama tentu saja yang global adalah bubarkan DPR karena dinilai Ya. DPR tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Selain Ya. itu juga cenderung tidak berjarak dengan rakyat, tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan rakyat. Jadi kayak di Menara Gading kayak gitu. Selain Ya. itu juga mereka dinilai tidak empati pada penderitaan rakyat ya. Ya. Dengan berjoget-joget itu kan banyak sekali yang diangkat. Lalu yang kedua adalah desakan pada Pak Prabowo untuk membubarkan atau membekukan DPR. Ini ada klasternya sendiri. Lalu yang ketiga adalah desakan pada Pak Prabowo untuk membubarkan DPR dan mengusut potensi-potensi korupsi yang dilakukan oleh geng Anggota Solo. DPR. Oleh Oh, geng oke, Solo. geng Solo. Ya. Nah, jadi beda nih, ada tiga narasi yang berbeda diangkat oleh tiga klaster yang berbeda, kayak Mhm. gitu. Sedangkan klaster yang biasanya berbicara dan mengkampanyekan perlawanan, mengkampanyekan kritik pada DPR atau pemerintah, itu justru bingung, ini siapa yang menggerakkan? Hmm.
Ya, Saya sampaikan saja ini, saya sebut saja karena memang nggak masalah ya kalau saya sebut. ya, Ini ya, ada bareng warga, ada Budi Bukan Intel. Dua-duanya klik lah aktivis. ya. Bareng warga ini aktivis, ada beberapa orang gitu. Mereka bingung agendanya apa sebenarnya. Hmm, Inisiatornya siapa? Ini tidak jelas. betul. Tuntutan untuk bubarkan DPR ini konsekuensinya sangat serius, akan membuat negara menjadi timpang. Bintang. Ya. Lalu juga ada kecurigaan demo ini didorong oleh kepentingan tertentu. Jadi kira-kira begitu Pak Bonggas kalau kita ngelihat petanya pada tanggal 25 Agustus. Ya, dan kalau kita lihat anatomi demo yang terjadi di tanggal 25 pun, siapa kelompok-kelompok aksi yang bertanggung jawab pun jadi bertanya kan. Biasanya ada BEM, Betul. ada Iya, kelompok ini ini kayak iya, iya. apa bergerak sendiri-sendiri terus bergabung bersama gitu ya. Dan Iya. ya kebetulan kantor kami itu juga ada di daerah itu apa eh, Mas Nova ya. Jadi kita lihat mulai eh, siang itu ya dipukul mundur gitu ya. Kemudian setelah itu eh, mulai keras gitu ya. Bahkan Mhm. kami saya sendiri sempat jadi korban itu kena apa? Kena tear gas, gas air Mhm. mata itu perih sekali memang gitu ya. Jadi eh, kita bingung gitu kok jadi jadi sekeras ini gitu ya. Nah, itu 25. Nah, kalau ada catatan dari drone emprit setelah 25 itu kemudian ke 28-nya gimana? Itu kan ada jeda 2 hari gitu ya. Iya, 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 iya. Perbincangan atau ininya seperti apa, Mas? Ya, jadi Pak Bonggas setelah tanggal 25 publik Ya, bubar, ada sedikit chaos juga, bahkan memang agak anomali tanggal 25 itu biasanya kalau demo dilakukan oleh yang biasa menyuarakan suaranya, ya, ada posko, ada medis dan sebagainya betul. itu teratur sekali. Betul. Sore biasanya jam 4, jam 5 itu mereka udah mulai bubar, udah Sudah mulai bubar. bubar. Hmm. Tanggal 25 kan sepertinya kok agak lama bubarnya, bahkan Ya, sampai malam kayak gitu ya. ya, ya, Nah, ya. lalu setelah itu datanglah tanggal 28 yang Buruh memang itu ya sudah utamanya. diagendakan Memang ada udah diagendakan itu. ada Betul. demo oleh buruh. Tuntutan Betul. buruh jelas yang terkait dengan keburuhan, permasalahan buruh. Ya, Ada tentang outsourcing, ada tentang betul. gaji dan lain-lainnya. Semuanya tentang buruh. Dan tentu buruh datangnya juga tidak sendiri, tidak bareng sama seperti mahasiswa. Ya. Tetapi kalau saya lihat di media sosial, meskipun ada sedikit perbedaan antara satu kelompok buruh dengan kelompok buruh yang lainnya, Hmm. tetapi relatif serupa tuntutan tuntutan mereka itu. Hanya Ya. perbedaan mungkin hanya pada detil-detilnya saja, tapi tuntutannya serupa, beda sekali dengan tanggal 25. Lalu tanggal 28 ketika buruh sudah mulai mundur dari lapangan ya, itu Ya. memang kemudian agak tersendat gitu, mungkin agak malam gitu saya ngelihat percakapan kemudian tinggi lagi. Mhm. Mhm. Saya fokus Pak Benggas. Ya. Pada tanggal 28 saya tidak mengambil percakapan tentang demo buruh, tapi ini hanya percakapan tentang pasca Insiden insiden tadi. penabrakan salah satu ojol ya, yang sedang melintas gitu, yang sedang menyeberang kalau tidak salah Hmm. oleh kendaraan taktis Brimob. Jadi Barakuda. saya fokus ke situ karena kalau kita bicara demo buruh, ya jelas sekali agendanya jelas, tidak ada anomali di sana sebagainya gitu. Tetapi setelah itu ketika sore terjadi insiden penabrakan oleh Brimob, perbincangan kemudian menaik lagi. Nah, Hmm. jadi kalau dilihat pada tanggal 28 sejak sore saja, itu Sebelum ada ya lebih dari 34.000 mention. Chan. Hmm. Dengan jumlah interaksi mencapai lebih dari Banyak. 9 miliar. Ini adalah angka tertinggi yang pernah kita lihat Pak Bongkas Betul. dalam hitungan jam. Tidak lama ini. Jadi kalau kita lihat tadi datanya itu, trennya itu mulainya itu sejak malam aja Pak Bongkas. Ya. Sedikit ada di sini, Mhm. tapi kemudian kita mulainya ngeliat datanya itu mulai pukul 20-an.
Mhm. 20 itu naik, tanggal 21, 20 masih agak rendah, tanggal pukul 21 itu udah naik tinggi sekali. Sekali. Kejadiannya sendiri itu kan kejadian apa tabrakan itu kalau Mhm. tidak salah sekitar pukul setelah maghrib ya, sekitar pukul 19 kayak gitu. Mhm. Langsung rame di media sosial, langsung di-share ini ke berbagai platform Ya. dan langsung menjadi perbincangan nasional. Mhm. Ini kami tidak bisa menangkap utuh perbincangannya Pak Bongkas dari tanggal 28 sampai 29 pagi, Ya. pukul 11.59, jadi hanya dalam waktu beberapa jam saja, tidak sampai 24 jam. Tapi jujur kami tidak bisa menangkap utuh perbincangannya karena dalam hanya waktu beberapa jam itu lebih dari sejuta mention sebenarnya yang beredar di media sosial. Ya. Kami kewalahan tetapi kami bisa mendapatkan apa ya, bisa mendapatkan esensi percakapannya. Kira-kira langsung naik pada tanggal 22, lalu Ya. juga langsung menjadi trending topik di berbagai kanal. Jadi FYP di TikTok menjadi juga eh, masuk dalam tagar tertinggi di Instagram, apalagi di Twitter kayak gitu. Twitter. Ya. Langsung tinggi. Nah, kalau tadi kelihatan agak berbeda ininya, petanya, Ya. ada tiga gitu. Kalau di sini Pak Bonggas kelihatan kalau suara publik itu cenderung satu, Cenderung satu, betul. cenderung satu. Jadi Prihatin, kalau kecewa, sedih, ya. ya ini kita lihat bagaimana semuanya marah ini, Iya, semuanya merah ya. merah. Mhm. Em, nggak ada satupun yang bisa memaafkan, tidak bukan Betul. memaafkan malah, tidak ada satupun netizen yang bisa memahami Mhm. kenapa ini terjadi, kenapa kekerasan terus dilakukan oleh polisi sehingga pada ujungnya ada terjadi korban pada tanggal 28 sore, pada tanggal 28 malam maksud saya. Dan cuplikannya diulang-ulang terus kan. Dan Jadi kita cuplikannya dapat, terus-terusan ah, diputar ya, kayak ya, gitu. Karena itu kan dari dari awalnya itu kan ada live live ini ya, live TikTok banyak sekali betul. Pak Bungas. Banyak sekali. Ya. Mm-mm. Lalu juga ada yang merekam gitu dan itu kemudian berputar di semua kanal. Mhm. Pada 3 jam pertama ketika kami melihat data ini kami sudah langsung mengatakan ini datanya tidak akan kita bisa dapatkan secara komprehensif, tapi kita Hmm. bisa dapatkan datanya secara ya sampel saja tapi representatif kayak gitu Pak Bongkas. Ya, Karena ya. udah langsung ratusan ribu pada 3 jam pertama itu, wah ini udah nggak mungkin. Dan kalau kita lihat tren percakapannya, terutama tren emosinya Mhm. itu ada di Marah apa? pasti ya. Nah, Marah enggak, dan, justru oh, sedih Pak Bonggas. oh, sedih ya, betul. Ya, Sedih, tren emosinya justru yang paling pertama itu sedih. sedih, Kok sadness. bisa kayak gitu? Hmm. Ini orang lagi mencari nafkah, Betul, bukan sedang berdemo. betul, betul. Kok bisa Hmm. polisi yang diberi, yang mendapatkan pelatihan, mendapatkan fasilitas eh, ratusan, puluhan ratusan juta diberikan untuk Polri, Ya. untuk satu anggota Polri mungkin untuk latihan dan sebagainya itu. Tapi seperti ini hasilnya. Jadi Hmm. awalnya itu sedih dulu. Baru setelah itu publik marah Pak Bungkas. Hmm. Jadi geser tuh. Jadi kalau di pekan kemarin kita bicara tentang Pati itu awalnya dari kaget, kemudian geser menjadi marah. Kalau ini sedih. Ya, Sedih. iya, Hmm. kasihan sekali ojolnya. Lalu geser menjadi marah. Marahnya terutama karena dinilai setelah nabrak itu kan mereka tidak mengurangi kecepatan, malah menambah kecepatan Betul. dan langsung masuk ke markas dan saya mungkin datanya banyak banget dan banyak sekali, mungkin saya hilaf, tapi saya tidak mendapati para penabrak itu yang Hmm. ada di dalam rantis yang nabrak itu Ya, dihadirkan di depan atau setidak-tidaknya perwakilan satu atau dua orang meminta maaf secara langsung ya. Yang meminta maaf kan komandannya ya, ya, betul. komandan Komandannya yang eh Makobrimob. Ah, iya, komandan Danyon atau ya. apa gitu ya, komandannya. Bukan bukan tersangka, bukan anggotanya kayak gitu.
Itu yang bikin orang marah. Udah mah kabur, udah gitu pengecut pula, nggak minta maaf. Iya, Setelah itu bertele-tele juga. Dan respons dari kepolisian untungnya cepat tetapi ternyata tidak berhasil meredam kemarahan publik Papua sehingga iya, iya, akhirnya kita bisa melihat pada tanggal 29 publik bermain petasan di depan Polda, depan Makobrimob, di depan dan di banyak tempat lagi. iya, 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 Lalu eskalasinya semakin naik pada tanggal 30 setelah sepertinya belum puas dengan respon publik dan respon pemerintah, respon polisi dan respon pemerintah atas kasus ini. Gitu, iya, sehingga ini jadi meluas kemana-mana Pak Bungas. iya, iya. Iya, ini apa? Ya, tentu saja kita sebagai masyarakat pasti sedih ya ini terjadi betul campur aduk ya, mixed feeling gitu. Ya, Melihat melihat kondisi yang ada ya, karena sudah campur aduk sekarang gitu ya, bukan hanya kesel dengan DPR-nya, sekarang kesel dengan polisinya, kesel dengan pemerintahannya gitu. Jadi makin betul. Hmm. makin meluas. Eh, Ya, saya punya kekhawatiran bahwa apa akumulasi dari permasalahan-permasalahan ini kalau tidak direspon dengan cepat dengan cara yang tepat juga bisa berkepanjangan gitu ya, dan bukan tidak mungkin masuk kepada masa krisis gitu ya. Ini yang kita khawatirkan ya, karena ya, kita dengar tanggal 1 sampai tanggal 4 ada seruan lagi kan untuk betul. melakukan demo lagi, nggak tahu dari siapa, sekarang sudah nggak jelas gitu. Hmm. Nah, dan eh, dalam kondisi krisis, saya pikir hampir dimanapun kita harus hati-hati juga gitu ya, bahwa ada free riders gitu ya, ada Hmm. orang-orang yang mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu yang mungkin tidak terakomodasi atau dirugikan di dalam pemerintahan yang sekarang, yang kemudian berpartisipasi di situ gitu. Ya, Tentu saja betul. kita kan nggak ingin kondisi seperti tahun 98 terjadi gitu ya. Hmm. Karena ya yang pasti jadi korban pertama kali ya masyarakat kembali gitu, Mas Nova. Betul. Ya, Betul. kalau ngelihat memang perjalanan isunya, eh, isu-isu yang diangkat itu kan berubah ya, berevolusi. Dari awalnya kekecewaan pada sikap DPR yang itu tadi cenderung Ya. sepertinya melupakan rakyatnya, melupakan tuannya. Mhm. Lalu bergeser menjadi kekecewaan kepada Polri karena kejadian itu. Dan Mhm. kemudian orang jadi mengangkat lagi Pak Bongkas. Kayaknya kok, bukan kayaknya. Kalau Mhm. diingat-ingat, ternyata respon Polri terhadap demonstrasi dan kerumunan itu serupa, selalu ditanggapi dengan sikap represif. Dan sudah seringkali menjadi bencana ketika ketika kelompok ini ketika kerumunan, demonstrasi dan Polri bertemu kayak itu dengan sikap represifnya. Ya. Diangkatlah, lalu diingatkanlah tentang Kanjuruhan, ada kerumunan Kanjuruhan, banyak Betul. sekali yang meninggal. Mhm. Lalu tentang demo 2019 ada anak kecil Harun Al-Rashid yang ditembak dari jarak dekat. Betul. Masyarakat juga kemudian setelah itu ada demo susulan dan ditanggapi dengan represif juga dan tidak selesai permasalahannya. Mhm. Lalu kemudian ada juga yang mengangkat KM 50 dan banyak sekali Betul. berbagai demo-demo di berbagai tempat kayak gitu. Jadi kemudian isunya kan berubah nih, bukan hanya pada penabrakan, bukan hanya tuntutan keadilan pada Afan, tetapi juga evaluasi atas sikap Polri yang terus berulang caranya ketika berhadapan dengan demonstrasi dan kerumunan. Ya. Setelah itu tidak berhenti di situ, karena Mhm. responnya yang dinilai Polri dan Kurang. pemerintah ini Mhm. kok sudah mah lambat, tetapi juga tidak jelas apa yang akan dilakukan, Ya. dan sudah tidak jelas meskipun ada janji-janji, tapi juga, orang juga kemudian ingat pada Kanjuruhan, pada kasus Semarang, penembakan anak SMK di Semarang dan seterusnya. Publik melihat apa hukuman yang diberikan kepada anggota Polri tidak adil.
tidak berpihak kepada korban. Jadi ada semacam ketidakpercayaan kepada institusi penegak hukum di Indonesia kayak gitu. Ini kemudian berakumulasi ditambah lagi dengan permasalahan-permasalahan lainnya. Jadi Ya, nyampur tuh yang tadinya disuarakan pada DPR ya, eh, tentang ekonomi lah, tentang mereka tidak empati lah dan sebagainya, ditambah lagi dengan permasalahan-permasalahan dengan Polri dan ditambah lagi dengan respon pemerintah yang sepertinya masih belum cukup bagi publik. Ini kemudian menjalar jadi kemana-mana. Nah, ya, kalau dengan kondisi seperti ini, Pak Bonggas, ya. pertama ada permintaan bubarkan DPR. Sebenarnya mungkin nggak Pak Bonggas bubarkan DPR? Lalu yang kedua, kalau ngeliat respon respon yang dianggap belum belum memuaskan buat publik, sebenarnya bagaimana respon yang baik kayak gitu Pak Bonggas? Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya berat. Kalau kita melihat kepada lembaga DPR itu sendiri, memang hampir setiap kali survei, pertanyaan mengenai biasanya kan approval rating gitu ya, Ya, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga yang namanya partai politik dan DPR atau DPRD itu selalu masuk ke dalam institusi yang paling tidak paling dipercaya oleh rendah. Iya. publik gitu ya. Itu bukan rahasia umum. Eh, kita bisa lihat dari hampir semua eh, apa survei yang dilakukan oleh lembaga survei itu seperti itu. Nah, maksud saya harusnya ini kan jadi tempat untuk mengevaluasi, mengintrospeksi. Tapi kenyataannya kemudian makin banyak hal-hal yang membuat masyarakat sakit gitu ya, karena Mm-mm. ternyata undang-undang katakanlah dari prolegnas yang sudah dicanangkan, misalnya seperti tahun lalu itu tidak sampai 20% bisa Mm-mm. selesai. Bahkan ada RUU-RUU yang masyarakat anggap tidak penting tiba-tiba masuk gitu, atau bahkan Mm-mm. mengeluarkan mengesahkan undang-undang yang masih menjadi kontroversi di masyarakat. Ya, Misalnya pembicaraan ya. mengenai kemarin waktu undang-undang TNI, kemudian Mm-mm. mengenai KUHP dan lain-lain gitu ya. Jadi ini masyarakat nah, ngomongin perampasan hak gitu ya, yang Ya, perampasan aset itu perampasan aset aja sudah kok berpuluh-puluh nggak tahun kayaknya itu nggak selesai-selesai gitu. kelar-kelar tuh. Padahal itu yang diminta Didorong. masyarakat ya, karena korupsi ini kan menjadi masalah Ya. yang akut bagi kita ya. Belum lagi tadi ketidak apa tidak ada keberpihakan, empati terhadap rakyat yang diwakili gitu ya. Jadi ini Mm. kayak dua dunia yang berbeda gitu Ya. ya. Wah, pada waktu pemilu habis-habisan mendekati masyarakat, begitu selesai udah kayak dunianya udah berbeda gitu lah. Kita sudah banyak lah dengar anggota dewan yang tidak pernah kunker, Mm. yang nggak pernah jalan, yang melakukan manipulasi, korupsi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi Mm. di satu sisi memang menyebalkan, dan menurut saya memang ini harus menjadi peringatan bagi DPR bahwa Mm. eh, masyarakat itu udah cukup gitu loh, udah fed up gitu ya istilahnya, udah capek, udah kesel, ini akumulasinya itu yang tadi itu joget-joget, kemudian nggak jaga mulut gitu ya, Mm. ngasih statement yang nggak pantas gitu ya. eh, Tunjangan yang luar biasa jauh dari UMR katakanlah, yang Mm. kita kita bahkan dibongkar habis-habisan kan tunjangannya itu berapa gitu ya, kemudian Ya. dibahas berapa kali dibandingkan dengan negara-negara lain. Ini kan apa menurut saya memang udah agak berlebihan gitu ya. Nah, tetapi nah ini sekarang saya mau mau berbicara dalam konteks negara gitu ya, bahwa yang namanya trias politika, eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu adalah instrumen yang harus ada, institusi yang harus ada. Kalau misalnya kita berbicara konstitusi kita di Undang-Undang Amandemen terakhir, pasal 7C dikatakan bahwa tidak bisa presiden membubarkan Mm. DPR, itu tidak bisa. Mm. Kemudian ya kalau misalnya DPR dibubarkan, bagaimana? Ya, pertanyaan siapa yang mau membubarkan? Rakyat yang membubarkan juga di dalam konteks konstitusi juga nggak ada juga. Jadi memang dalam konteks konstitusi itu sulit. Dalam konteks politik pun, eh, anggota dewan kan dipilih dari perwakilan masyarakat.
perwakilan Mm-mm. partai politik, perwakilan dari senator ya dari daerah-daerah gitu. Nah, kalau misalnya eksekutif juga tidak ada penyeimbangnya, justru bahaya. Kalau ditanya, oh tapi kan dulu pernah terjadi Soekarno membubarkan apa Konstituante ya dan konstituan. teman-temannya. Tapi yang terjadi kan kemudian setelah itu eksekutif berjalan sendiri gitu ya, Ya. kemudian menetapkan presiden seumur hidup. Nah ini kan kita nggak mau hal seperti ini Mm-mm. terjadi lagi gitu ya. Jadi menurut saya perlu ada evaluasi apa besar-besaran terhadap DPR itu sendiri. Jadi dia eh, ya kayak ini ya, ini kan kondisi kondisi kritis. Kenapa yang saya lihat minta maaf kan dan kemudian mengucapkan itu baru ketua DPR. Kenapa nggak semua pimpinan DPR berdiri bersama membuat konferensi pers membahas masalah ini? Mm-mm. Karena bagaimanapun juga kan yang diserang awal adalah DPR. Mm-mm. Ini boro-boro datang ke rumah rakyat ditemui aja nggak dihalau sama polisi gitu kan? Iya. Nah, ini kan juga juga jadi pertanyaan bagi masyarakat ini who's the boss gitu ya. Kedaulatannya kan masih ada di tangan rakyat. Mereka kan Iya. cuma representasi saja gitu loh. Iya. Tapi giliran seperti ini apa nggak mau ditemui gitu ya. Bahkan Mm. disinyalir banyak sekali anggota dewan yang menghindari keluar dari Jakarta, bahkan keluar negeri. Bahkan ke luar negeri, iya. Makin melukai perasaan dari rakyat gitu ya. Tapi Iya. sekali lagi, menurut saya pembenahan besar-besaran pimpinan DPR harus berdiri bersama-sama, bertanggung jawab, dan kemudian katakan bahwa misalnya yang menjadi permasalahan adalah tunjangan. Eh, Kami bersama eksekutif akan meninjau semua tunjangan ini kembali, gitu. Mm-mm. Dan kemudian kalau perlu dibatalkan, ada Mm-mm. beberapa tunjangan yang ke depan karena kenaikan eh, anggaran untuk DPR ini sampai 50% dari tahun anggaran lalu ya. Mm-mm. Sementara pemerintah efisiensi semua kementerian efisiensi, pemerintah daerah efisiensi. Mungkin satu-satunya yang bahkan naik itu adalah DPR RI. DPR. Nah, ini kan menurut saya pembenahannya juga dari situ dan begini eh, apa Mas Nova, anggota dewan itu nggak takut dengan rakyat. Mm-mm. Kita lihat sekarang, anggota dewan tuh takutnya sama ketum partai, gitu Iya. kan. Takut di apa recall gitu ya, dipanggil, Iya. diganti karena mereka yang bisa bisa melakukan itu. Nah, menurut saya, Mbok ya, misalnya ketua umum partai-partai politik bertemu gitu ya, Mm-mm. konferensi pers di depan masyarakat mengatakan bahwa kami akan menindak tegas ya anggota kami yang melukai perasaan rakyat, yang berbuat tidak pantas, yang seperti itu Mm-mm. gitu ya. Mungkin ini kemarin sudah dilakukan Nasdem dengan mengganti posisi dari Ahmad Saroni gitu ya. Nah, tapi publik mintanya langsung diganti aja gitu ya. Iya. Ya seperti itu. Tapi konteksnya itu dan eh, kalau membubarkan DPR bagi bagi presiden juga punya permasalahan karena presiden ke depan kan masih memiliki program-program strategis Mm-mm. besar yang membutuhkan cap dari persetujuan dari rakyat melalui dewan gitu loh. Jadi konteksnya menurut saya harus mengefektifkan dan mengevaluasi dan mengkritisi kembali fungsi dari anggota dewan gitu ya. Kemarin teman-teman ICW datang ke dewan mau minta pertanggungjawaban mereka untuk apa kunjungan kerja, kunjungan Mm-mm. ke dapil gitu ya, yang Mm-mm. anggarannya besar sekali, itu susah nggak dikasih. Nah yang kayak gini-gini transparansi yang seperti ini yang menurut saya harus ditujukan kepada publik betul-betul gitu ya, supaya kepercayaan kepada wakil-wakilnya ini bisa tumbuh atau bisa muncul kembali. Mm-mm. Nah, pertanyaan kedua dari Mas Nova berkaitan dengan sikap pemerintah atau ya. Ya. Sebetulnya bukan hanya pemerintah ya. Ini kan sebetulnya yang dikritisi itu elit. Ya, Mm-mm. elit Ya. ini termasuk DPR itu tadi legislatif, partai politik gitu ya dianggap elit juga, kemudian apa eksekutif gitu. Nah, Ya. menurut saya ini udah titik yang kita tidak bisa kembali lagi dan tidak bisa disikapi dengan biasa-biasa lagi seperti mohon masyarakat tenang, mohon Mm-mm. masyarakat ini kami mohon maaf, kami prihatin. Ini Ya. udah nggak bisa lagi. Ini Sudah udah beyond itu kita, udah Pak Bos. udah Sudah nggak bisa, marah kita. udah too late, Iya. udah terlalu terlambat gitu ya. Jadi Iya. kalau menurut saya langsung apa namanya ya berkaitan dengan masalah keamanan ya.
Sudah jelas yang harus bertanggung jawab pimpinannya adalah di Kapolri. Ya, Mm-mm. kalau di daerah ini kan Kapolda gitu ya. Kalau kemarin Brimob ya dan Brimobnya di sana gitu. Ya mereka harus bertanggung jawab bahwa yang terjadi di dalam otoritas tanggung jawab mereka. Mm-mm. Artinya apa? Ya turun atau diberhentikan atau diganti. Menurut saya itu gitu ya, mungkin itu bisa sedikit mengobati perasaan masyarakat gitu bahwa Ya, ada betul. keseriusan. Apalagi tadi Mas Nova bilang ini terjadi terus-menerus represifnya gitu ya, bukan Ya. kali ini aja, ini udah berkali-kali gitu ya. Mm-mm. Artinya masyarakat juga udah ngerasa lah, yang nggak beres yang harusnya pimpinan yang bertanggung jawab paling tinggi ya Kapolri ya harus apa dia bertanggung jawab untuk ya turun atau mundur atau apa gitu ya. Ini kan waktu kemarin dimunculkan itu dibilang ya kami prajurit, kami ikut prerogatif presiden ya. Kalau di Jepang atau di Korea Selatan udah dari kapan-kapan mundur ini yang Iya. seperti seperti ini Mas. Iya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan misalnya eh, fasilitas dari anggota dewan. Katakan aja bahwa Kementerian Keuangan dan DPR akan berbicara lagi untuk mengurangi atau apa fasilitas yang dianggap berlebihan dan lain-lain gitu ya. Kan ini yang dipermasalahkan masyarakat. Kemudian berkaitan juga dengan apa masalah-masalah pajak ya. Ini kan masyarakat di sini ini juga ya dari Pati kemarin gitu ya. Kemudian eh, dikit-dikit dipajakin gitu ya, online udah mulai dipajakin gitu ya, kemudian macam-macam apa peraturan-peraturan yang membuat masyarakat yang sudah kondisi ekonominya berkurang itu semakin tertekan gitu. Jadi Mm-mm. yang berkaitan dengan seperti ini juga harus 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 apa ditinjau kembali gitu ya. Tuh. Kemudian kayak kemarin Mas, ini juga jadi keprihatinan publik ya mengenai masalah rangkap jabatan wamen. 3 hari yang lalu kan MK baru saja mengeluarkan ya Ya, peraturan bahwa larangan. tidak boleh merangkap Ya, dan pemerintah dikasih waktu 2 tahun. Jangan ya, ambil waktu 2 tahun. Mumpun sekarang ada momennya langsung diputus saja. betul. Ini kan hal-hal yang apa ya ada di kepalanya masyarakat dan ya ketidakadilan itu bukan cuma masalah ojol atau masalah buruh gitu, tapi ketidakadilan secara keseluruhan bagaimana elit berhubungan dengan pemerintah gitu loh. Jadi hal-hal seperti ini yang saya pikir sensitivitas pemerintah juga harus ini gitu ya. Pak Prabowo juga ada ngomong kata-kata bagus juga bahwa apa yang sudah bagus dilakukan dalam 11 bulan ini jangan kemudian jadi seperti tidak terlihat Mm-mm. gara-gara ini gitu ya dari Mm. apa kasus ini gitu. Dan terakhir mungkin berkaitan dengan itu ya Mas yang kita khawatirkan ya bahwa kalau nanti aksi-aksi ini kemudian menjurus kepada aksi massa yang tidak bertanggung jawab seperti menyerang minoritas, Mm-mm. kemudian melakukan penjarahan, Ya, kemudian melakukan hal-hal yang penghancuran fasilitas umum yang lebih masif lagi. ya, Ini sangat kita tidak harapkan gitu ya. Oleh karena itu juga kita juga mesti kritis juga mulai melihat aksi-aksi ini jangan sampai ada free riders, jangan sampai ada penunggang-penunggang liar betul. yang kemudian mengambil keuntungan dengan topik tuntutan yang sudah nggak masuk akal gitu ya, Mm-mm. atau tuntutan yang tidak jelas gitu. Nah ini yang eh, kalau menurut saya kalau kalau dari pihak kita sebagai masyarakat ya kita juga harus kritis juga melihat ini. Tetapi kalau untuk pemerintah itu nggak bisa lagi cuman bilang prihatin, saya kesal, saya kecewa. Itu rakyat Iya. boleh gitu ya. Iya. Tapi kalau pemerintah kan punya kekuasaan, punya power, Iya. punya otoritas, dia harus melakukan sesuatu gitu Iya. dan itu harus Harus real jelas time apa gitu. yang akan dilakukan gitu Pak Yes, Bongkas. Dan yes, harus jelas juga kapan itu selesai. yes, betul sekali. Karena saya khawatir ini bisa panjang gitu ya. Dan Ya, aduh, semua akan terganggu gitu. Apalagi ekonomi, rating kita nanti turun gitu ya. Kemudian ya, hubungan dengan negara-negara lain juga nanti dilihat sebagai ancaman dan lain-lain gitu. Itu Mas Nova. ya, ya, ya. Iya, iya, Eh, saya sepakat sekali Pak Bongkas dan memang itu juga yang paling banyak dibicarakan oleh publik. Ini harus jelas apa yang mau dilakukan, jangan hanya berhenti kami berduka, kami akan begini-begini, enggak, jangan begitu. Apa yang akan iya, dilakukan jelas, kapan iya, selesai
Nah, nanti tinggal dievaluasi dan betul, seterusnya kayak gitu. betul. Jadi kita berharap yang terbaik untuk negeri ini. Ya, Karena kalau dilihat sepertinya kok belum ada tanda-tanda mereda, kemarahan publik ini malah semakin tersulut dan semakin menyala di berbagai tempat perlawanan-perlawanannya. ya, Belum lagi respons belakangan baru beberapa jam yang lalu kan Pak Prabowo bilang agar ini disikapi dengan tegas kalau ada upaya yang tidak bertanggung jawab kayak gitu. betul. eh saya sepakat dengan itu, cuma salah sekali lagi saya juga khawatir ini akan Ya. diterjemahkan dengan represi-represi berikutnya. Nah, itu Kalau dia. ini yang terjadi, maka ini demonstrasi ini akan semakin meluas, Pak Bangkas. Itu yang Ya, saya khawatirkan. ya, ya. Nah, inilah butuh eh, ya itu tugasnya pemerintah dan para elit Ya, membuat sebuah kebijakan yang tepat dan cepat pada kondisi seperti ini gitu ya. Ini kan ya, kalau di dalam perusahaan itu semacam ada crisis management. Nah, mm, dalam konteks krisis ini apa yang harus dilakukan? Nggak bisa nunggu-nunggu, nggak bisa lama-lama gitu ya, dan ya, harus segera cepat dan efektif karena masyarakat menunggu itu gitu loh. ya, Iya, baik Mas Nova, ini kita akhirnya bicara cukup panjang gitu ya, tapi ya kita kita mengharapkan yang terbaik gitu ya bagi bangsa ini. Kita mengharap para elit kemudian betul-betul melihat ini sebagai cerminan eh, apa yang sudah mereka lakukan dan mau introspeksi dan betul-betul mau berubah. Dan berubah ini bukan bukan cuman berubah biasa-biasa saja gitu, tapi harus ekstrim gitu ya, karena masyarakat menunggu itu gitu. Masyarakat jangan dibuat tambah kecewa lagi gitu. Apalagi kalau tadi berhubungan dengan peraturan-peraturan yang berpengaruh terhadap perut ya, berpengaruh terhadap tingkat apa ya apa kebutuhan-kebutuhan pokok dari masyarakat gitu. Karena kalau udah itu masuk bahaya sekali, bahaya sekali. Ya, kita nggak ingin negara bangkrut, kita nggak ingin negara gagal gitu ya. Kita masih punya potensi yang besar. Kita bisa sama-sama berdoa, Mas. Semoga ini bisa terselesaikan dengan baik. ya. Dan saya berdoa juga segera semoga pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU perampasan aset, Mas. Karena kalau enggak, ini rakyat sudah sedang merampas aset para pejabat negara ini. Iya betul. Ini yang mengerikan kan sekarang rumah anggota-anggota dewan yang Iya, apa dikecewakan ya dengan ulah mereka, kemudian udah mulai disasar. betul betul. Ini, Sedang ini sedang dirampas ini asetnya ya rumahnya ya Pak Saron nih ya. betul Sedang betul. dicari juga yang lainnya, waduh ini Yang bahaya. lainnya juga akan dicari. Ini bahaya ya karena kalau udah masyarakat bergerak itu kita kita nggak bisa menduga arahnya akan kemana Ya, gitu ya. ya, Netizen juga di luar negeri sudah mulai menjadi detektif ya ya, iya, untuk iya, iya, mencari anggota-anggota dewan yang keluar negeri, malah iya, belanja, malah lakukan apa, malah lari, malah senang-senang mungkin gitu ya. iya, Nah, ini hati-hati gitu ya kalau udah masyarakat, apalagi di masa sekarang keterbukaan seperti ini gitu. iya. Baik, Mas Nova, terima kasih. Makasih Pak Bengkas. Kita minggu depan insya Allah bertemu lagi. Tadinya kita udah mau syuting di studio nih, Iya, cuma iya, karena iya, kondisinya seperti ini kita masih pakai online dan mudah-mudahan eh, di berikutnya kita bisa bertemu di studio. Terima kasih atas diskusinya. Demikian Sobat Politician Academy, semoga bermanfaat apa yang kita diskusikan. Kita doakan yang terbaik bagi Indonesia yang sama-sama kita cintai. Salam kebangsaan.